Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Yunika Amalia, NIM 210903502109. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konsep biaya. Dalam materi konsep biaya terdapat 6 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian biaya dan kos, yang kedua objek biaya, yang ketiga klasifikasi biaya, yang keempat aliran biaya dalam perusahaan manufaktur, yang kelima sistem penentuan biaya, dan yang terakhir atau yang keenam yaitu akumulasi biaya. Baiklah, materi pertama yaitu definisi biaya dan kos. Apa sih biaya itu? Biaya adalah kos barang atau jasa yang telah memberikan manfaat yang dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan. Dapat juga diartikan bahwa biaya adalah suatu pengeluaran atau pengorbanan nilai moneter yang dapat dilakukan oleh suatu pihak untuk mendapatkan keuntungan lebih dari suatu barang atau jasa pada masa mendatang. Pihak yang dimaksud di sini bisa individu maupun perusahaan. Biaya yang dikeluarkan mencakup ongkos bahan baku, pemasaran produk, upah, tenaga kerja, dan lainnya. Sedangkan definisi dari kos adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang. Kos dapat diukur dengan satuan mata uang sebesar pengurangan aset atau penambahan utang. Pada saat barang dan jasa dimanfaatkan, kos akan menjadi biaya. Materi pembahasan selanjutnya ialah objek biaya. Objek biaya merupakan konsep yang sangat penting karena objek biaya dapat diartikan sebagai penentuan biaya produk, pembuatan keputusan, dan evaluasi kinerja. Objek biaya merupakan unsur berupa apapun yang kepadanya biaya diukur dan dibebankan. Objek biaya dapat berupa produk, pelanggan, departemen, dan aktivitas. Contohnya adalah apabila seseorang ingin menentukan biaya sebuah televisi, maka objek biayanya adalah televisi tersebut. Apabila manajemen telah memilih objek biaya tertentu, maka pengukuran biaya dapat tergantung pada penelusuran biaya kepada objek biaya. Apabila penelusuran biaya dapat dilakukan dengan jelas, informasi mengenai biaya akan menjadi lebih akurat. Informasi yang akurat ini dapat digunakan oleh manajemen untuk menyusun rencana dan membuat keputusan yang lebih baik. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi biaya. Pengklasifikasian biaya secara berbeda diperlukan untuk memberi informasi biaya yang berbeda untuk melayani kebutuhan manajerial yang berbeda pula. Pada dasarnya, biaya dapat diklasifikasi berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, berdasarkan hubungan biaya dengan produk. Biaya erat hubungannya dengan produk yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan. Biaya yang terjadi ada yang dapat dengan mudah ditelusur ke suatu produk dan ada pula yang sulit ditelusur ke suatu produk. Berdasarkan hubungannya dengan produk, biaya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat ditelusur pada suatu produk. Contohnya, biaya bahan baku dan upah buruh produksi. Yang kedua, biaya tidak langsung merupakan biaya yang tidak dapat secara langsung ditelusur ke produk. Contohnya, sewa peralatan pabrik dan gaji manajer produksi. Klasifikasi biaya yang kedua yaitu berdasarkan hubungan biaya dengan volume kegiatan. Volume kegiatan perusahaan dapat berubah-ubah disesuaikan dengan permintaan pasar dan kemampuan perusahaan. Pada saat permintaan pasar meningkat dan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan akan menaikkan volume produksinya. Namun, bila permintaan turun, perusahaan akan mengurangi volume produksinya. Perubahan volume ini dapat mempengaruhi biaya yang terjadi. Berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan, biaya dapat digolongkan menjadi tiga. Yang pertama, biaya variabel.
biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan atau produksi, tetapi jumlah per unitnya tidak berubah. Karena terpengaruh oleh volume kegiatan, biaya variabel akan menjadi nol apabila volume kegiatan juga nol. Contohnya yaitu upah tenaga kerja langsung dan upah lembur. Yang kedua, biaya tetap merupakan biaya yang jumlah totalnya tidak terpengaruh oleh volume kegiatan dalam kisaran volume tertentu. Contohnya, biaya sewa bangunan kantor atau pabrik. Misalnya, perusahaan menyewa bangunan kantor dengan biaya sewa sebesar 5 juta rupiah per tahun. Ada atau tidak adanya produksi, biaya sewa tidak akan pernah berubah. Yang ketiga, biaya campuran, yaitu biaya yang jumlahnya terpengaruh oleh kegiatan perusahaan tetapi tidak secara proporsional. Bila tidak ada kegiatan atau volume kegiatan nol, biaya campuran tidak akan menjadi nol. Tetapi, bila volume kegiatan bertambah banyak, biaya campuran akan bertambah banyak pula. Contohnya, tagihan listrik. Meskipun dalam bulan tertentu perusahaan tidak menggunakan listrik sama sekali, tetapi perusahaan akan tetap membayar listrik tersebut. Klasifikasi biaya selanjutnya yaitu berdasarkan elemen biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang terjadi untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Apabila biaya diklasifikasi berdasarkan elemen biaya produksi, maka biaya dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pertama, biaya bahan baku. Besarnya nilai bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses produksi untuk diubah menjadi barang jadi. Yang kedua, biaya tenaga kerja. Besarnya biaya yang terjadi untuk menggunakan tenaga kerja karyawan dalam mengerjakan proses produksi. Biaya ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya-biaya yang terjadi di pabrik selain biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Yang termasuk dalam biaya overhead pabrik yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, sewa pabrik, depresiasi peralatan pabrik, dan asuransi pabrik. Klasifikasi biaya yang keempat yaitu berdasarkan fungsi pokok perusahaan yang dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, biaya produksi. Biaya ini terdiri dari 3 jenis biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan untuk memproduksi barang jadi, yang meliputi biaya gaji pegawai, biaya perlengkapan, dan biaya utilitas. Yang ketiga, biaya pemasaran, meliputi berbagai biaya yang terjadi untuk memasarkan produk atau jasa, contohnya biaya gaji pegawai pemasaran dan biaya iklan. Klasifikasi yang terakhir yaitu berdasarkan hubungan biaya dengan proses pokok manajerial, yang diklasifikasikan menjadi yang pertama, biaya standar, yaitu biaya yang ditentukan di muka yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, biaya aktual, yaitu biaya yang sesungguhnya terjadi untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu kegiatan. Yang ketiga, biaya terkendali, yaitu biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang keempat, biaya tidak terkendali, yaitu biaya yang tidak secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu. Yang kelima, biaya komitan, yaitu biaya yang terjadi dalam upaya mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Yang keenam, biaya diskresioner, yaitu biaya yang besar kecilnya tergantung pada kebijakan manajemen. Yang ketujuh, biaya relevan, biaya masa depan yang berbeda antara satu alternatif dan alternatif lainnya. Yang kedelapan, biaya kesempatan, yaitu manfaat yang dikorbankan pada saat satu alternatif keputusan dipilih dan mengabaikan alternatif lainnya. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu aliran biaya dalam perusahaan manufaktur.
Akuntansi biaya menekankan pada pengukuran dan pencatatan elemen biaya yang terjadi dalam proses produksi sejak bahan diperoleh sampai produk jadi selesai. Ada 6 pokok dalam aliran biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Materi selanjutnya yaitu sistem penentuan biaya. Sistem penentuan biaya merupakan suatu sistem untuk mengalokasi biaya ke produk melalui perhitungan biaya. Sistem penentuan biaya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, biaya sesungguhnya dan biaya standar. Dalam sistem biaya sesungguhnya, biaya diproduksi dikumpulkan pada saat terjadinya, tetapi pelaporannya ditunda sampai semua kegiatan produksi dalam periode akuntansi yang bersangkutan selesai. Sedangkan sistem biaya standar, biaya-biaya produk, operasi, dan proses dihitung berdasarkan unit dan tarif yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, penentuan biaya penuh dan biaya variabel. Metode penentuan biaya penuh adalah penentuan biaya produk dengan cara menjumlahkan semua unsur biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Sedangkan metode penentuan biaya variabel adalah penentuan biaya dengan cara memasukkan semua biaya variabel saja. Yang ketiga, metode hibrid. Dalam metode ini, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja dilakukan dengan metode historis dan biaya overhead dengan tarif standar. Lalu materi selanjutnya, akumulasi biaya. Berbagai sistem penentuan biaya yang telah dijelaskan tadi dapat digunakan untuk penentuan biaya pesanan dan biaya proses. Kedua penentuan biaya ini banyak digunakan dalam mengakumulasi biaya. Yang pertama, penentuan biaya pesanan. Metode ini biasanya digunakan apabila produk yang dibuat dalam suatu departemen atau pusat biaya sifatnya heterogen dan perusahaan dapat mengidentifikasi hubungan antara biaya dan produk. Yang kedua, penentuan biaya proses. Biaya proses adalah penentuan biaya dengan cara mengumpulkan biaya berdasarkan proses produksi atau berdasarkan departemen. Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang produknya bersifat homogen atau perusahaan yang produknya tidak perlu dibedakan berdasarkan unitnya atau memang tidak praktis untuk membedakan berdasarkan unitnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi mengenai konsep biaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.